Material Requirement Planning atau MRP merupakan metode yang terdiri dari sekumpulan prosedur, aturan, dan mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjelaskan jadwal induk produksi. Yang pertama itu saat perencanaan produksi, yang kedua saat melakukan manajemen persediaan, yang ketiga saat membuat jadwal produksi, yang keempat saat mengkontrol produksi, yang kelima saat manajemen rantai pasok, yang keenam saat pengendalian biaya. Contohnya, saat perencanaan produksi, MRP ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan dan komponen dalam produksi. Ini sangat membantu perusahaan untuk menentukan jumlah bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi, penggunaan MRP ini membantu perusahaan untuk lebih efisien dalam perencanaan dan pengendalian proses produksi mereka. Input proses output pada MRP atau Material Requirement Planning, di mana inputnya terdapat Master Production Schedule atau MPS, Bill of Material atau BOM, serta status persediaan. Selanjutnya yaitu proses pada MRP, di mana prosesnya terdapat 4, yaitu netting, loading, offsetting, exploding. Dan MRP ini menghasilkan output yaitu MRP Primary Report, MRP Action Report, serta MRP Packing Report. Selanjutnya yaitu ada tahapan pada penerapan Material Requirement Planning atau MRP ini. Pertama yaitu membuat perkiraan permintaan dan kebutuhan bahan. Yang kedua membandingkan permintaan dengan persediaan dan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu penjadwalan produksi. Dan yang terakhir pemantauan proses produksi. Load for load LF atau LFL. Teknik ini menggunakan konsep pemesanan yang dilakukan dengan pertimbangan meminimasi dari ongkos simpan sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Besarnya lot size pada periode sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Struktur dasar pada MRP yang pertama yaitu on-hand. On-hand merupakan persediaan awal yang menunjukkan kuantitas dari item secara fisik ada dalam gudang. Yang kedua yaitu lead time. Lead time merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu pesanan sampai item yang dipesan siap untuk digunakan. Yang ketiga yaitu safety stock. Ditetapkan oleh perencana MRP untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan demand atau penawaran supply. Yang keempat yaitu order policy. Kebijakan pemesanan menyatakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menentukan ukuran lot yang dibutuhkan pada saat pemesan barang. Yang kelima itu lot size. Lot size merupakan kuantitas pesanan order quantity dari item yang memberitahukan MRP berapa banyak kuantitas yang harus dipesan serta teknik lot sizing apa yang harus dipakai. Yang keenam itu gross recruitment. Gross recruitment merupakan total dari semua kebutuhan permintaan kotor. Yang ketujuh itu schedule receipt. Schedule receipt merupakan jadwal kedatangan komponen atau material yang sudah dipesan pada periode sebelumnya dan diharapkan tiba. Yang kedelapan itu project on hand atau project available balance 1. Project on hand merupakan jumlah persediaan yang ada yang terpenuhi dan gross recruitment telah terpenuhi. Yang kesembilan ada net recruitment. Net recruitment merupakan kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada periode KT. Yang ke-10 yaitu planned order receipt. Planned order receipt merupakan kuantitas pesanan yang direncanakan, diterima atau diproduksi pada periode tersebut untuk memenuhi kebutuhan bersih. Yang ke-11 yaitu ada planned order release. Planned order release merupakan pernyataan kapan pemesanan terhadap suatu komponen dilepaskan sedemikian hingga komponen tersebut tersedia pada saat dibutuhkan. Yang terakhir yang ke-12 itu project available atau project available balance 2. Merupakan kuantitas yang diharapkan ada dalam inventory pada akhir periode dan tersedia untuk penggunaan dalam periode selanjutnya. Pegging adalah suatu proses penelusuran melalui catatan MRP dan BOM untuk mengidentifikasikan pengaruh perubahan kebutuhan suatu komponen terhadap komponen lainnya. Induk item adalah suatu komponen ataupun produk pertama yang mewakili beberapa item di bawahnya, sedangkan untuk end item merupakan produk akhir ataupun produk jadi yang sudah melewati beberapa proses produksi.